Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjut lagi majelis Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita di pertemuan ke-75 dan kita akan menyelesaikan bab ini, bab sifat salat di malam hari ini. Alhamdulillah. Ini kita bahas sisa beberapa hadis terakhir. Kami melihat sisa yang mau dibahas sisa 3 hadis. Karena dua hadis terakhir itu akan dibahas berulang di bab solatnya musafir dan al-marid. Jadi kita akan membahas 3 hadis, jadi akan selesai di pertemuan kita di malam hari ini. Alhamdulillah. Kita masuk di hadis 324. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lah usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i bisanadin qawi. Kata beliau dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, usik ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. Jadi ini sangat penting karena wasiat. Apa wasiatnya? La tada'anna dubura kulli shalah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan di setiap penghujung salatmu antakul untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Hadits yang sangat agung karena wasiat. Doanya juga doa yang indah yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Hadits berikutnya lagi di 325, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah sama maktubatin lam yamna'ahu min dukhulil jannah illal maut. Rawahu Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa zada fihi at-Tabrani wa qul huwallahu ahad. Kata beliau dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. At-Tabrani menambahkan dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. 2 hadits
bisa dikatakan dua hadits penutup dalam pembahasan sifat sholat. Karena hadis setelahnya adalah penegasan untuk sholat seperti yang telah kita jelaskan di banyak majelis ini. Kemudian kalau sakit dan musafir, ada sholat khusus. Sumber hadits Mu'adz yang pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 5, halaman 244. Di Abu Daud di nomor 1522, An-Nasai di jilid 3, halaman 53. Adapun hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di jilid 9 halaman 44 dan At-Tabrani, karena ada tambahan tadi di At-Tabrani itu di nomor 7534. Derajat dua hadits. Ini yang paling penting. Hadits Mu'adz sahih. Hadits Mu'adz sahih yang Nabi berwasiat untuk tidak meninggalkan doa tadi. Hadits Abu Umamah hasan. Dia haditsnya hasan. Kenapa hasan? Karena dalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Humair. Dia rawi yang soduk. Ya, soduk artinya kalau dia bersendiri lain. Jika ada pendukungnya, dan telah ada pendukung dalam riwayat Tabrani, cuma pendukungnya tambahannya yang masalah. Iya, sehingga naik ke derajat hasan. Naik ke derajat hasan. Rawinya soduk. Dan tambahan At-Tabrani adalah tambahan yang mungkar. Karena itu menyelisih yang lebih utama. Iya. Tambahannya tambahan mungkar. Dhaif. Yang tambahan Qul huwallahu ahad. Yang benarnya hanya hadits terkait dengan keutamaan, tidak ada menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian, itu hanya ayat kursi. Hanya ayat kursi dengan keutamaan itu. Iya. Dan yang menjelaskan mungkarnya Al-Imam At-Tabrani sendiri. Ketika belum meriwayatkan hadits ini, belum menyebutkan hadits ini mungkar. Iya, menyelisih rawi yang lebih kuat. Rawi yang dhaif menyelisih yang lebih kuat. Sehingga derajatnya mungkar, bukan syad. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Ini kalau riwayat yang tambahan Al-Ikhlas. Fikih hadis. Iya. Kenapa berjarak ini ya? Fikih hadis tidak disunahkan berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak disunahkan berdoa setelah sholat 5 waktu. Dan boleh dengan syarat. Ini dia, boleh dengan syarat. Kita agak berkompromi ini sebentar, kita akan jelaskan. Boleh dengan syarat. Tidak rutin dilakukan. Tidak berjamaah. Tidak dengan suara yang dikeraskan. Tidak mengangkat tangan. Tidak dilakukan setelah zikir. Ini syarat yang ketat. Dan harus kita pahami bersama ini. Iya. Dan ini terus terang saya juga baru dapatkan pembahasannya. Maksudnya syaratnya ini. Iya. Masalah berdoa. Iya. Setelah sholat 5 waktu. Jadi pada hakikatnya kalau dalam fikih Imam 4 itu memang mereka jelas mengatakan tidak disunnahkan berdoa setelah salam. Iya. Kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab. Ibn Taimiyah rahimahullah, itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
beliau berkata, la yustahabbud du'a ba'da salam minas sholah li ghairi aridin inda a'immatil arba. Inda a'immatil arba. Tidak disunnahkan berdoa. Iya. Tidak disunnahkan berdoa setelah salam dari sholat tanpa ada sebab. Menurut Imam 4. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penukilan mutlak. Karena tidak ada dalil yang sahih sorihah yang menunjukkan atas disyariatkannya. Dan mereka menjelaskan bahwa disyariatkan doa sebelum salam. Iya. Bukan setelah salam. Adapun setelah salam disyariatkan untuk berzikir. Hanya saja di sana ada sebagian ulama membolehkan. Apa dalilnya? Hadits yang ada ini di Bulughul Maram. Hadits pertama ini Mu'ad. Mereka memahami hadits ini. Hadits yang pertama ini, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan pernah kamu meninggalkan di penghujung, di dubur. Dubur menurut mereka kata dubur, ya, itu dalam pendalilan mereka dubur bermakna setelah, bukan sebelum. Itu kata dubur setelah sholat terjemahannya, bukan di penghujung sholat. Iya. Itu diantara dalil mereka. Mereka katakan dubur kulli sholatin al-maksudu bi ba'dal intiha minas sholah. Dubur sholat menurut mereka setelah selesai dari sholat. Itu pendalilannya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menempatkannya di sini. Sama dengan hadis sebelumnya. Ini bukan salah tempat menurut Al-Hafidz. Tapi ini ada yang berdalil dengan hadis ini. Bahwa dubur itu maksudnya apa? Setelah salam. Sama dengan hadis sebelumnya. Iya, yang kita sudah jelaskan. Iya, haditsnya ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa tidak ditempatkan sebelumnya di hadits minta perlindungan dengan 4 perkara? Demikian pula hadits Abu Bakar. Penulis menempatkannya di dzikir. Ini di tengah-tengah dzikir ini. Doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Riwayat Bukhari. Ini bukan salah posisi. Ini memang ada pendapat yang mengatakan bahwa doa ini setelah salam. Sama-sama kata dubur. Dubur. Menurut mereka dubur dalam 2 hadits ini, hadits yang ini yang kita baca pekan lalu dan hadits Mu'ad yang kita baca sekarang ini, menurut mereka dubur itu bermakna ba'dan tiha minas sholah. Setelah selesai sholat. Yaitu setelah salam. Kita dianjurkan berdoa. 2 hadits ini, inilah dalil yang mereka pakai. Bahwa kita dianjurkan berdoa setelah salam. Setelah salam. Ini supaya antum paham. Ada yang berpendapat. Iya. Seperti itu. Dengan dalil kalau di buku ini 2 hadits ini. Dan mereka punya juga dalil lain. Yaitu apa? Yaitu dalam hadits yang telah lewat riwayat Muslim. Nabi SAW sudah lewat kita baca di pekan sebelumnya. Nabi di hadits yang telah lewat di riwayat Muslim. Itu kalau sudah salam belum beristighfar. Kata mereka istighfar kan doa. Kata mereka istighfar kan doa, betul nggak? Kan istighfar. Ketika seorang bilang astagfirullah,
Astagfirullah, astagfirullah. Apa itu? Itu kan doa. Itu doa. Dalil cukup kuat memang. Karena memang itu doa. Karena ketika antum bilang astagfirullah, berarti artinya apa? Saya minta ampun kepada Allah. Saya meminta ampunanmu ya Allah. Saya meminta ampunanmu ya Allah. Kan begitu maknanya. Berarti berdoa. Itu dalil mereka ketiga. Itu dalil mereka ketiga. Dan juga mereka punya dalil keempat, tapi tidak kuat. Kalau itu tadi memang dalil-dalil sahih. Dalil-dalil sahih. Ada mereka punya dalil yang lain, tapi tidak lepas dari pembicaraan. Contoh misal, saya contohkan satu yang tidak lepas dari pembicaraan. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Umamah. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, iya, ketika beliau ditanya ayyud du'a asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, jaufal lailil akhir wa dubur salawatil maktubat. Di sepertiga malam terakhir dan dubur salawatil maktubat. Di dubur salawat 5 waktu. Sama, dubur maksudnya setelah salam. Ini kan jelas doa yang paling didengar. Cuman hadits ini dhaif karena sanadnya terputus. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahkan yang sahih hanya di jauf al-lail akhir. Sepertiga malam terakhir itu sahih. Kan itu didukung oleh hadits lain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dianjurkan berdoa. Adapun di penghujung solat yang diinginkan dengannya adalah setelah salam, ini adalah dhaif. Iya, ini adalah dhaif. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dia punya banyak cacat. Al-Hafidz sendiri makanya belum tidak masukkan di sini. Belum tidak masukkan dalam Bulughul Maram terkait dengan doa setelah salat 5 waktu hadis tadi. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau sebutkan di kitab Nata'ij Al-Afkar, dia punya 3 cacat. Dia punya 3 cacat. Intinya sebenarnya tidak ada dalil yang sahih yang langsung jelas. Iya. Ini yang mereka pakai berdalil. Ini kita sebutkan supaya antum tahu apa dalilnya orang berdoa. Kalau kita melihat dalilnya, ini sebenarnya dalil yang bisa dibantah. Dalil mereka ini dalil-dalil yang bisa dibantah. Iya. Dengan bantahan yang sederhana sebenarnya. Pertama, bantahannya adalah kata dubur. Dubur itu bukan sesuatu yang terpisah dengan sesuatu. Dubur itu sesuatu yang bersambung. Seperti kita punya dubur. Kan begitu. Kan kita semua ini punya dubur. Iya enggak? Gimana ini? Gimana jemaah? Gimana ini? Ada dubur tak semua? Tahu jadi dubur? Mohon maaf, dubur itu lubang lubang belakang. Mohon maaf, pantat. Dah, itu dibilang dubur. Itu bersambung atau tidak? Begitu sebenarnya. Kata dubur itu yang bersambung dengan sesuatu, bukan yang terpisah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin katanya, itu yang diinginkan dengan hadits Mu'adz. Itu sebelum salam. Seperti hadits Abu Bakar. Seperti hadits-hadits yang lain. Yang berdoa sebelum salam. Karena dubur belum selesai dari sesuatu itu. Tidak terpisah dari sesuatu itu. Itu bantahan pertama.
Bantahan kedua, tidak terlalu jelas kalau Nabi berdoa. Tidak terlalu jelas kalau itu yang diinginkan adalah Nabi berdoa setelah salam. Dan anggaplah ada. Dengan dalil tadi, ada 3 dalil yang sahih. Belum beristighfar, betul. Berarti doa kan, riwayat Muslim. Di Mu'ad, ada hadits Thauban, juga sebelumnya. Nabi berdoa. Nabi berdoa. Kita terima, tidak mengapa. Bisa berdalil dengan itu karena sahih, dengan syarat. 4 syarat. Syarat pertama, tidak berjamaah. Kenapa? Tidak ada penukilan dari Nabi kalau belum berjamaah. Iya kan? Kan Nabi beristighfar 3 kali. Hadis sahih. Tidak belum pimpin. Nabi ajarkan di hadis Tauban. Belum berdoa. Anggaplah di dubur setelah sholat. Nabi selalu meminta perlindungan. Anggaplah itu di hadis sebelumnya. Yang saya tadi sudah kembali kepadanya. Di tengah-tengah zikir. Ya, yang ini. Hadits Sa'ad ibn Abi Waqqas. Doa Allahumma inni a'udzubika minal bukli. Nabi berdoa. Dengan itu. Tidak berjamaah. Tidak dinukil sahabat mengaminkan berjamaah. Tidak. Hadits Mu'ad. Nabi suruh Mu'ad. Nabi suruh Mu'ad untuk tidak meninggalkannya. Kalau kita berdalil dengan hadis itu dan hadis sahih tadi, apakah berjamaah? Kan Nabi cuma bilang ke Mu'ad, jangan pernah kamu. Jadi kita tidak mengingkari hadis sahih, tapi bisa tidak berjamaah karena Nabi SAW dari diwajibkan sholat 5 waktu sampai belum meninggal, tidak pernah dinukil belum memimpin doa setelah sholat 5 waktu. Ini syarat pertama. Iya, ini adalah syarat pertama. Iya, tidak dilakukan berjamaah. Syarat kedua tadi, tidak dirutinkan. Ini tadi syarat pertama, ini tidak rutin dilakukan. Kan tidak ada. Kalau seandainya rutin, masa tidak dinukil bahwa Nabi selalu berdoa? Ya kan, ini kan sholat 5 waktu 13 tahun Nabi sholat. 3 tahun di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masa tidak dinukil? Rutin dilakukan. Tidak ada sama sekali penukilan Nabi rutin berdoa. Iya. Syarat berikutnya, tidak dengan suara yang dijaharkan. Coba lihat, ada nggak Nabi jaharkan? Iya, tidak dengan dijaharkan. Apalagi dengan doa, jaharkan baru jamaah. Ini memang tidak pernah dinukil. Satu orang berdoa, kemudian yang lain aminkan. Tidak ada sepotong pun dinukil. Semua yang sahih tadi itu, Nabi sendiri berdoa, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Hadis Abu Bakar, tapi itu sebelum salam, tidak bisa diarahkan setelah salam. Hadis Mu'ad, Nabi cuma mengatakan, jangan kamu tinggalkan. Tidak ada penukilan dijaharkan dan dipimpin. Bolehlah kalau tidak dijaharkan dan tidak dipimpin. Syarat berikutnya, tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Karena tidak ada penukilan. Tidak ada penukilan. Coba semua hadits yang sahih tadi. Tidak ada penukilan bahwa Nabi suruh angkat tangan. Atau Nabi sendiri angkat tangan dalam berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak ada penukilan. Kalau seandainya ada, maka sahabat akan menukil bahwa Nabi mengangkat tangan dalam berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak ada penukilan sama sekali. Jadi tidak mengangkat tangan. Syarat keempat, dan syarat ini adalah ditambah dari syarat yang dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah.
dan dilakukan setelah dzikir. Dilakukan setelah dzikir. Karena antum lihat kan semua hadis tadi yang kita baca pekan lalu, pekan ini, dzikir. Iya, itu dilakukan setelah dzikir. Tidak boleh langsung setelah sholat kalau memang mau berdoa, karena ini untuk kompromikan, kan di sana ada ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir setelah sholat, bukan berdoa. Kalau terpenuhi ini, bisalah kita arahkan hadits-hadits tadi. Iya, walaupun di sana para ulama sebagian yang lain itu membantah juga dengan keras sebenarnya alasan-alasan ini. Iya, disebabkan karena kan Nabi tahu juga hadits ini, sahabat juga tahu hadits-hadits tadi. Tapi tidak ada mereka yang melakukan doa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Iya, ini ditinggalkan, lebih bagus. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan tidak disunnahkan, beliau berkata, iya, orang yang tidak berdoa tidak boleh diingkari. Bahkan siapa yang mengingkari orang yang tidak berdoa, dialah yang salah. Dia yang butuh diingkari. Kalau ada yang mengingkari orang yang tidak berdoa. Kan sekarang begitu, kebalikan. Jadi orang yang tidak berdoa malah yang diingkari. Karena menurut mereka itu disyariatkan dengan dalil tadi. Dengan dalil tadi. Padahal dalil yang lebih jelas adalah tidak berdoa setelah sholat 5 waktu. Ini mimbab tasamuh, dalam bab kita mengalah. Iya, kita tanazul, mengalah terhadap orang yang berdoa. Mengalahnya gimana? Ya dengan syarat ini, tidak rutin, tidak berjamaah, tidak dengan suara yang dikeraskan. Sekarang orang Masya Allah pakai mic. Iya, orang mau sholat sunnah, orang masbuk, tidak tahu apa yang dia baca gara-gara dia keras. Dari awal sampai akhir dia gas. Nggak tahu dia tahu yang dia minta itu atau tidak. Itu masalahnya dia itu. Itu dengan suara keras. Berjamaah. Itu semua tidak ada dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah kedua, fikih kedua dari hadits ini adalah disunahkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, dan telah sahih dengan membaca Al-Falaq, An-Nas sahih juga itu. Adapun Al-Ikhlas itu tadi dhaif. Itu adalah dhaif. Cuman ini di dzikir setelah sholat ya, di dzikir setelah sholat. Adapun dzikir pagi petang itu kan masalah lain. Itu telah sahih dengan ayat kursi, dengan 3 kul. Ini kita ini berbicara tentang dzikir setelah sholat 5 waktu. Dzikir setelah sholat 5 waktu. Ini selesai dengan dzikirnya. Hadis setelahnya, ini hadis penutup. Kata beliau rahimahullah di hadis 326, wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Ini penutup yang indah ini. Setelah dijelaskan dari takbiratul ihram sampai salam dan beliau tutup dengan dzikir, maka beliau sampaikan hadis ini. Kata beliau dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sekalian dengan cara sebagaimana kamu melihat aku salat." Ini hadis paling terkenal dari Malik ibn Huwairits sebagai pondasi dasar dalam melaksanakan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi bukan sesuai dengan kemauan kita, atau sekarang ini kadang ada orang madhab, sesuai madhab. Enggak.
Salat itu sesuai Nabi. Salat itu sesuai Nabi. Apa yang sahih dari Nabi? Kita ambil pelajaran yang sangat banyak sekali sebenarnya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menjelaskan hadits yang dinukil oleh yang menyelisihinya, yang berpendapat dan beliau jelaskan itu sahih atau dhaif. Karena memang kita hanya ikut Nabi. Madhab itu tempat kita belajar fikih, bukan yang wajib diikuti buta. Karena dalam solat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 631. Derajat hadits sahih, fikihnya perintah bagi setiap muslim untuk solat seperti cara solatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dua hadits berikutnya kita baca saja dan kita tidak ambil hukumnya disebabkan akan disebutkan berulang. Kata beliau di hadits 326, 327, Ani Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu maqala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin rawahul Bukhari. Kata beliau dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Riwayat Imam Al-Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limarid shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli ala al-ard in istata'ta wa illa fa'umi imaan wa ja'al sujudaka akhfab min ruku'ika rawahul Baihaqi bisanadin qawi walakin sahha Abu Hatim waqfah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang sakit yang salat di atas bantal. Sakit, dia salat sujud di bantal. Maksudnya iya, salat sujudnya di bantal. Di atas bantal. Maka belum melempar iya, lafaz haditsnya Roma. Belum melempar bantal itu dan bersabda salatlah di atas tanah. Iya, salatlah di atas tanah. Dan bila engkau mampu, jika tidak maka pakailah isyarat dan jadikanlah isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat, namun Abu Hatim mensahkan mauqufnya hadits ini. Hadits ini ucapan dari Jabir, bukan dari ucapan Nabi menurut Abu Hatim. Kita lihat dulu derajatnya, tanpa derajat ya, supaya tidak berulang. Dua hadits ini penulis sebutkan juga pada bab solatnya orang sakit dan musafir, dan kita akhirkan di sana pembicaraan tentang dua hadits ini. Dan ini supaya tidak berulang. Nanti disebutkan berulang persis. Di babnya solatnya musafir dan orang sakit. Jadi kita akhirkan. Kita akhirkan insyaAllah ta'ala. Dengan ini alhamdulillah. Ini adalah bab terpanjang di kitab Bulughul Maram. Ini bab bisa dikatakan bab terpanjang. Iya. Dengan ini kita selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil. Setelah itu kita masuk di bab yang baru. Ada bab di sini, bab ke-8, sujud sahwi dan yang lainnya. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Alhamdulillah. Belum masuk waktu, kita masuk di tanya jawab. Ustaz, mana yang didahulukan? Istri atau orang tua? Suami saya memberangkatkan umroh kedua orang tuanya. Sementara saya sendiri istrinya belum. Curhat kita ini ya. Lalu, apakah uang bulanan untuk istri? Lain lagi nih. Lalu, apakah uang bulanan untuk istri harus dipisahkan dengan uang bulanan untuk keperluan rumah tangga seperti listrik dan lain-lain? Pertanyaan kedua itu ya.
Masya Allah. Yang kita gimana ini? Mau saya jawab dengan hukum syar'i ya, bukan perasaan istri. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah dan selainnya, datang seorang kepadanya, seorang lelaki. Datang kepadanya seorang lelaki. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasulullah, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Qala, kata Nabi, ummak mansub, yaitu sebagai maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf, bir, ummak. Berbuat baiklah kepada ibumu. Qala tsumma man? Kemudian dia berkata, kemudian siapa setelah itu? Setelah itu, ummak, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian dia berkata keempat kalinya, kemudian siapa? Abak, bapakmu. Qala tsumma man? Kemudian siapa? Qala al-aqrab. Al-aqrab. Al-aqrab, al-aqrab. Kemudian yang dekat denganmu, kemudian yang dekat dengan istrimu, anakmu. Sudah anak, istri, orang tua, pamanmu dari bapak, dari ibu, kemudian pamanmu dari bapak. Itu yang dekat, kemudian yang dekat. Dari hadits ini, ya kita seorang anak, dahulukan orang tua. Ibu dulu, kemudian bapak, kemudian istri, kemudian yang dekat, kemudian yang dekat. Iya, ini yang wajib didahulukan. Makanya juga kalau orang tua suruh ceraikan ini istri, bahaya ini. Iya. Kalau orang tua suruh ceraikan ini istri, dia harus taati. Dia taati orang tuanya. Ya. Ini terdapat kisah. Sebelum Islam juga begitu, setelah Islam juga begitu. Sebelum Islam, Nabi Ibrahim pernah bertamu ke rumahnya Ismail dan tidak bertemu dengan Ismail, hanya bertemu dengan istrinya. Setelah berbicara dengan istrinya, nampak padanya berkeluh kesah terkait dengan kesusahan mereka. Maka dia saat berpamit, dia bilang, kalau datang suamimu, sampaikan kepadanya salamku dan suruh ganti daun pintunya. Iya, karena kalau dibilang suruh ganti istri, dia tidak akan sampaikan nanti kan. Jadi bilang sama dia, ganti daun pintunya. Datang suaminya, Nabi Ismail. Dia ceritakanlah ada tadi laki-laki. Dia tidak tahu karena memang Nabi Ibrahim tidak tinggal di Mekah. Setelah dia tinggalkan keluarganya. Ini dia datang saat Ismail sudah besar. Dan Ismail juga tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Kecuali nanti. Ini tidak ketemu. Langsung kembali juga ke Syam. Datang Ismail. Ceritalah istrinya, ada yang datang tadi. Cerita. Oh, apa dia bilang? Apa kamu bilang? Oh, dia cerita. Terus apa dia bilang? Dia bilang, suruh ganti daun pintu. Dia bilang, Ismail itu bapakku. Dia suruh saya ceraikan kamu. Ceraikan. Langsung dia ceraikan. Kan istri itu daun pintunya suami. Jadi bukan rumahnya. Daun pintunya. Iya. Daun pintunya. Penjaga kehormatannya suami. Tidak boleh dia kasih masuk orang di rumahnya tanpa izin suaminya. Kan dia daun pintu. Ya tidak bisa juga dibilang, oh kalau begitu berdiri kau di pintu terus. Tidak, itu iya. Bahkan orang tuanya istri kalau mau masuk ke rumahnya, kalau suami tidak izinkan, tidak boleh. Tidak boleh karena ketaatannya kepada suami. Maka dia ceraikan. Itu saja, nggak usah cerita lagi setelahnya. Menikah lagi, jangan Mi. Kita mau poin ini. Poin
ganti istri karena disuruh oleh bapaknya. Dan ini dibenarkan oleh Islam. Karena memang syariat Islam, kita Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Banyak di syariat kita ini mengikuti Ibrahim. Mengikuti Ibrahim. Banyak hal. Di Islam terjadi di Madinah. Ibnu Umar, ada istri beliau sangat beliau cintai. Tapi Umar tidak suka. Istrinya Masya Allah sangat dia cintai. Bahkan disebutkan dia karena istrinya itu sudah kurang beramal. Maka Umar tidak suka. Dia bilang ke anaknya, ceraikan istrimu. Berarti ini saudara, dia sangat cinta istrinya. Ceraikan istrimu. Dia tenggan, dia tidak melakukannya. Maka Umar mengadukannya kepada Rasulullah. Dia belum sampaikan ke Rasulullah. Saya suruh Ibnu Umar ceraikan istrinya. Tapi dia tidak mau. Maka Rasulullah SAW memanggilnya. Dan mengatakan, ati abak. Taati bapak. Dia ceraikan istrinya. Karena disuruh oleh bapaknya. Dan dibenarkan oleh Nabi. Dia ceraikan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada orang tua dulu. Baru yang dekat, kemudian yang dekat. Iya. Ini tidak boleh kita mengeluh begini. Tapi tidak apa-apa. Justru ini kan kita cuma mau tahu hukum. Inilah hukum syar'i. Inilah hukum syar'inya. Jadi sudah tepat ini. Kalau tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, Masya Allah. Tapi kan suami harus pikir. Karena orang umroh itu kan tidak bisa juga kasih habis langsung uang. Kan butuh disimpan juga. Untuk mana? Kan dia pikirkan suami. Iya, makanya ini sudah tepat kalau tidak bisa dikompromikan. Kan setelah orang tua baru nanti dibawa istrinya. Dibawa istrinya. Iya, mudah-mudahan dimudahkan kita diangkut dengan segera untuk pergi umroh bahkan haji. Kemudian sini, apakah uang bulanan untuk istri harus dipisahkan dengan uang bulanan keperluan rumah tangga seperti listrik dan lain-lain? Iya, asalnya ya kita kasih lebih dengan belanja bulanan untuk keperluan bersama. Untuk dia beli baju, untuk dia beli pakaian, dikasih pisah uangnya. Dikasih pisah uangnya, dikasih lebih dengan kebutuhan bersama. Itu pada dasarnya. Ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Karena memang nafkah terhadap istri itu kan ya disepakati akan kewajibannya. Wajib bagi suami walaupun istrinya mampu. Tapi kewajiban ini sesuai dengan kemampuan. Bagi yang lapang rezekinya, dia lapangkan. Bagi yang sempit rezekinya, tidak gugur kewajiban. Dia tetap kasih sesuai dengan sempitnya. Sesuai dengan sempitnya. Wallahualam. Kita azan dulu. Tidak dijaharkan. Lalu bagaimana dengan riwayat Muslim? Hadits Al-Bara' Ibn Azib, saat setelah sholat Nabi kemudian mengarah ke sahabat dan Al-Bara' mendengar Nabi mengucapkan, Rabbi kini adabak. Apa ini? Ya, apa ini?
Intinya ini disebutkan hadits Al-Bara bin Azib mendengar Nabi, Rabbi kini adzabak. Anak kira, masih penanya, anak kira ini menunjukkan Nabi jaharkan. Iya, baik, Masya Allah. Mantap, jazakallahu khairan. Jadi, tidak bertentangan. Ini Nabi menghadap kepadanya dan dia dengar. Karena memang Nabi kalau dalam berzikir, belum bergerak paling sedikit jenggotnya. Itu tidak menunjukkan Nabi jaharkan dalam artian Nabi didengar oleh semua orang. Kenapa bisa kita arahkan begitu? Ini hadits Muslim. Hadis siapa antum bilang? Riwayat Muslim. Ini menunjukkan Nabi jaharkan. Saya bisa bilang ke antum, ke penanya, mungkin kita tidak tahu hadits riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari. Lebih jelas daripada hadits ini. Ini supaya dikompromikan. Supaya kita paham di sini. Kan ini pembahasan kita kan berusaha untuk meringkas. Dan kalau ada perselisihan yang sangat kita hanya menyebutkan sebagian dalil. Karena sebenarnya dalam masalah nikosh, dalam masalah perdebatan masalah, itu kita pilih syarat tadi tanpa menyebutkan dalil. Kan ini kalau sebutkan dalil panjang nanti bukunya. Kita berusaha tidak menyebutkan dalil dengan luas. Walaupun kita tahu dalil komprominya. Jadi kalau kita di sini dibilang, anak kira ini menunjukkan Nabi jaharkan. Baik, sekarang kita bisa akan berpindah dari pendapat ini. Ini kan kita cuman kira. Kalau saya yakin. Tidak mengira. Karena ada hadits Bukhari Muslim, ada sebab. Diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bilang, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sebuah lembah kami bertahlil, kami bertakbir. Kami mengucapkannya dengan suara yang keras. Terangkat suara kami. Jahar. Dijaharkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samm wa la ghaiba. Innahu ma'akum. Innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh." Ketika Nabi SAW mendengar itu, maka kata Nabi, bahkan belum panggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Iya, rendahkan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Tidak pula sedang berdoa kepada yang jauh. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, innahu ma'akum. Sungguh dia bersama kalian. Mendengar, melihat. Sungguhnya dia bersama kalian. Innahu sami'un qaribun. Sesungguhnya dia maha dekat, maha mendengar, lagi maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Maha suci namanya dan maha tinggi keagungannya. Gimana ini hadis? Ini Bukhari Muslim. Kalau bertentangan, harus kita dahulukan Bukhari Muslim daripada Muslim. Karena disepakati oleh Bukhari Muslim harus antum dahulukan. Kalau antum tidak bisa kompromikan. Iya. Inilah sebabnya kita kompromikan. Jaharkan sebagian. Yang faedah pekan lalu. Kan dari pekan lalu ini hadits yang kita pakai. Jaharkan sebagian. Sirkan sebagian.
Jangan berdalil dengan hadits yang kita sebutkan, baru kita mau jaharkan doa. Kan begitu mau tak? Berarti kita amalkan satu hadits, buang yang lain. Lebih baik kita kompromikan. Kan hadis kita sahih. Hadis saya sahih. Kenapa kita tidak kompromikan saja? Menjaharkan sebagian, mensirkan sebagian. Supaya kita amalkan dua hadits. Beramal dengan dua hadits lebih utama daripada kita tinggalkan. Kita mau beramal dengan hadits yang kita ini lihat riwayat Muslim, terus mau buang Bukhari Muslim. Secara pendalilan kita salah besar. Secara pendalilan ada pembahasan di usul fikih, kita bisa baca nanti. Ada pembahasan di sana, judul babnya At-Ta'arud Bainal Adillah. Juga kita bahas pembahasan di usul fikih Tartibul Adillah, susunan dalam berdalil. Kita itu ada aturan dalam berdalil. Kalau Quran ada, Quran dulu, baru hadits. Hadits Bukhari Muslim dulu, baru Bukhari saja, baru Muslim saja. Kalau tidak ada, baru lagi mengarah setelahnya. Ada aturannya. Bukan ini kita sembarang kasih keluar faedah. Kita sudah sesuai dengan aturan berdalil atau tidak. Jadi begitu. Tapi saya pahami, ya kita anggap penanya adalah bukan ya mau membantah, cuman mau tahu. Kan begitu saudara ta? Iya, karena yang kita sebutkan ini alhamdulillah saya juga paham. Saya juga paham, tapi faedah yang kita ambil jujur saja, kalau dalam buku Bulughul Maram ini faedah yang kita ambil itu di bawah itu adalah pendapat mayoritas. Kalau tidak disepakati, itu pendapat mayoritas. Kalau tidak disepakati, kalau disepakati kita itu yang kita sampaikan. Iya, bukan pendapat yang lemahnya, bukan pendapat yang lemahnya. Dan mayoritas itu selalu berdalil kebanyakannya dengan dalil yang kuat. Dengan dalil yang kuat, paling sedikit yang mereka kompromikan jika ada dalil yang bertentangan. Jika ada dalil yang bertentangan. Barakallahu fikum. Apakah ada dalil yang mensyariatkan membaca surat Al-Baqarah pada rumah yang baru jadi dibangun dan hendak ditinggali? Ada dalil bahwa setan akan lari dari rumah yang dibaca padanya Al-Baqarah. Tapi ini tidak ada pendalilannya kalau baru masuk. Tidak. Setan itu kan bukan hanya baru masuk kita, dia ada. Setiap saat dia mau masuk rumah. Kalau kita baca bismillah, di saat menutup pintu, dia tidak masuk. Kita baca bismillah, saat kita makan, saat kita minum, saat kita berhubungan badan, dia akan bilang, tidak ada bagian kita hari ini. Tapi kalau kita tidak ada baca bismillah, masuk rumah, masuk saja. Tidak baca bismillah. Tutup pintu, tutup saja, tidak baca bismillah. Makan, tidak baca bismillah. Minum, tidak baca bismillah. Mendatangi istri tidak baca bismillah, maka setan berserikat dalam semua itu. Setan berserikat dalam semua itu. Jadi kalau Al-Baqarah ini ada dalil, tapi tidak ada dalil mengkhususkan awal masuk. Tidak ada dalil dikhususkan awal masuk. Karena Nabi cuma mengatakan setan lari dari rumah yang dibaca padanya Al-Baqarah. Apakah benar sifat dari kemunafikan, jika dia ada masalah dengan orang, maka dia membenci dengan sebenci-bencinya? Wallahualam. Wallahualam. Iya, kalau ada yang punya dalil, silakan. Jika dubur artinya bagian dari sesuatu, bagaimana dengan hadits sebelumnya yang dari Abu Hurairah riwayat Muslim? Yang mana itu?
Man sabbaha dubura kulli salatin talatan wa talatin. Masya Allah. Baik, siap lahir batin. Iya. Dengan ini, jadi ya, alhamdulillah kita jadi sebutkan lagi. Iya. Jadi dubur itu, jika terpisah dengan sesuatu itu tidak dianggap. Pasti dubur itu dianggap adalah sesudahnya. Jika terpisah dengan sesuatu, tidak bersambung dengannya. Iya. Contohnya, ini. Dzikir. Dzikir itu tidak disyariatkan di dalam sholat. Sebelum salam. Berarti dubur yang diinginkan adalah setelahnya. Setelahnya. Mau tahu dalilnya? Para ulama menghubungkan dengan berbuka puasa. Kita tahu berbuka puasa itu di ujung hari itu. Apakah ujung itu ya masuk sebelumnya masih siang, atau malam itu masuk pada siang, harus masuk dulu malam sedikit baru berbuka puasa? Itu yang dibahas. Karena malam bukan siang, maka malam tidak masuk dalam berbuka puasa. Kapan sudah terbenam, hilang di atas permukaan laut bulatannya itu matahari, walaupun masih terang, buka. Tidak harus gelap. Ini dibahas sebagai bantahan di sana. Ada orang berbuka kalau sudah terbit bintang. Mereka berdalil dengan ayat tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sampaikanlah, sempurnakanlah puasa hingga malam. Hingga malam di sini apakah harus masuk malam? Ini pembahasannya. Apakah masuk malam? Tergantung. Kalau setelahnya itu masuk bersambung dengan sebelumnya, masuk. Kalau setelahnya adalah bukan bagian dari sebelumnya, tidak masuk. Maka malam tidak masuk dalam berbuka puasa. Sama pembahasannya di situ, mereka hubungkan. Mereka hubungkan. Dan itu dalam masalah banyak perkara. Dalam banyak perkara. Iya, sama dengan mereka juga, ini di banyak hal. Di zikir, juga di wudu. Di wudu itu kan, dia kita cuci tangan sampai ke siku. Siku ini kan ujungnya. Ujungnya, apakah masuk atau tidak? Maka kita lihat, apakah bagian dari sebelumnya ini siku atau bagian dari setelahnya? Ini nih, sikuta ini. Atau terpisah dengan sebelumnya. Dipahami ini? Tahu di sikuta? Ini tulang. Ini masuk siapa? Dia kalau goyang, ikut yang ini, adut, lengan bagian atas atau lengan bagian bawah. Paham kan? Coba kasih gerak masing-masing. Kan begitu? Masuk sebelumnya atau tidak? Masuk sebelumnya atau masuk setelahnya? Sebelumnya, ini tulang siku ini ikut ke tulang ini. Berarti siku masuk. Paham contohnya ini? Siku masuk. Tidak masuk lengan. Bisa dipahami? Itu di pembahasan masalah ujung sesuatu. Masalah ujung sesuatu. Wah, Masya Allah. Banyak orang kritis ini ya. Alhamdulillah. Kalau saya ngajar di luar ini tidak ada yang begini. Tapi bagus ini, alhamdulillah. Mantap, mantap. Pokoknya gas. Kemudian berikutnya lagi. Masya Allah tulisan ini ya. Ustaz, ana mau bertanya. Apakah penting membuat perjanjian pranikah pada suatu pernikahan? Karena dari pihak wanita berpikir sedia payung sebelum hujan. Ya penting itu. Karena memang kita boleh bersyarat. Di akhwat boleh bersyarat. Selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Boleh dia bersyarat. Misal saya mau terima jika saya tidak dibawa keluar dari Makassar. Boleh. Atau saya mau terima tapi tidak diduakan.
Boleh. Boleh bersyarat. Daripada nanti baru kita berkelahi. Tapi hati-hati. Karena kapan dia poligami, bawa keluar dari Makassar dengan melanggar syarat, terceraikan otomatis. Jadi jangan main-main dengan syarat. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslim ala syurutihim. Muslim di atas syarat. Muslim di atas syarat. Jadi kalau memang kita mau bersyarat, si akhwat memang harus dia pikirkan baik-baik. Si ikhwan, kalau ada akhwat yang bersyarat, dia pikirkan baik-baik. Maju atau tidak. Maju atau tidak. Iya. Karena dia boleh bersyarat. Boleh bersyarat. Iya. Wallahualam. Sedia payung sebelum hujan ya. Masya Allah. Karena ini musim hujan. Apakah boleh, Ustaz, izin bertanya, apakah boleh seperangkat alat sholat dijadikan mahar? Contoh, saya terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Boleh. Kan Nabi bilang, iltamis walau khataman min hadidin. Cari walaupun cincin dari besi. Artinya mahar itu yang penting ada, wajib. Rukun, afwan, bukan wajib ya. Wajib itu kan kalau tidak ada dosa saja, nikah sah. Enggak, mahar itu rukun nikah, syaratnya. Tidak boleh nikah tanpa mahar. Jadi kalau tidak ada apapun, cincin dari besi tidak apa-apa. Kita beli dulu di mas koke-koke. Iya. Yang penting ada. Yang penting ada. Pokoknya cari. Tidak apa-apa. Ya, kalau seperangkat alat sholat, tidak apa-apa. Oh ya, wajib. Karena mahar itu wajib. Wallahualam. Apa hukumnya jika seorang yang hendak menikah dan malamnya itu diadakan pengajian untuk ibu-ibu majelis taklim di lingkungan tersebut? Pengajian diadakan di rumah calon pengantinnya. Untuk apa kita pengajian? Hanya menasehati ya? Ya, enggak masalah. Semoga enggak masalah. Tapi kalau itu untuk mengganti malam apa itu? Malam mapaci ya? Maka kita berpindah dari adat yang dilarang ke bid'ah. Ya toh? Karena kalau kita mengadakan pengajian, berarti kita anggap itu agama. Kalau malam ini kita ganti saja dengan pengajian. Salah, enggak. Lebih baik persiapan saja dengan baik tidurnya untuk menghadapi hari besok. Karena besok sibuknya banyak. Nah, besok belum tentu bisa tidur. Satu malam. Ya, makanya enggak usah pengajian, enggak usah malam mapaci. Persiapan saja untuk pergi besok. Karena kita akan berdiri lama, ada tamu banyak. Ya, kalau kita enggak cepat doakan supaya pergi cepat. Iya. Jadi enggak usah adakan apapun. Enggak usah adakan apapun di malam itu. Apalagi kadang sebagian orang mengadakannya untuk mengganti itu. Jangan. Nanti orang akan bilang, oh bisa paling yang penting. Jangan begitu. Nabi jelas tidak mengadakan pengajian sebelum pernikahan. Tidak mengadakan pengajian sebelum pernikahan. Ana mau tanya bagaimana solusinya untuk anak yang dulu punya foto keluarga. Apakah harus dibuang atau dibakar? Terserah kita aja, kita yang punya. Iya, bisa kita buang, bisa kita bakar. Bisa kita larutkan di air, bisa kita kubur, bisa. Semuanya bisa dilakukan. Tidak ada ketentuan khusus. Wallahualam. Berkaitan dengan anjuran membaca surat Al-Mulk di malam hari. Apabila pada saat sholat Isya atau sholat Tarawih membaca surah Al-Mulk, apakah perlu diulang lagi membaca Al-Mulk sebelum tidur? Ya memang, kan sunnahnya sebelum tidur. Bukan di saat sholat. Bukan di saat sholat, sebelum tidur hadisnya. Wallahualam. Apabila kita ingin berdoa di sepertiga malam,
dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat atau setelah sholat. Tidak ada khusus. Karena doa sepertiga malam terakhir tidak ada hubungannya dengan sholat. Hadisnya terpisah. Tidak ada dibilang siapa yang berdiri sholat kemudian dia berdoa. Tidak. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, inna rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu fi ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sungguh Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wa qala, dan berkata, man yad'uni astajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Ini ya tidak ada hubungannya dengan sholat. Artinya kalau ada orang terbangun dan berdoa, tidak apa-apa. Atau ada orang setelah sholat baru berdoa, tidak masalah. Semuanya diberikan keluasan. Iya, makanya nanti ini lebih rahmat. Ini karena orang yang haid bisa bangun, berdoa, walaupun tidak sholat. Karena kalau kita haruskan sholat, kasihan orang haid. Akhirnya dia kalau haid, alhamdulillah malam hari ini tidak perlu bangun. Enggak, dia juga butuh bangun untuk berdoa walaupun dia haid. Walaupun dia haid, wallahu alam. Terkait dengan zakat gaji per bulan, apakah disisihkan 2,5%, kemudian di akhir tahun baru diserahkan ke amil zakat? Tidak. Zakat harta itu, zakat wajib maksudnya, kita berbicara zakat wajib. Punya dua syarat. Tersimpan setahun dan mencapai nisab. Jadi misalnya kita gaji kita kumpulkan. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Terkumpul misalnya 10 juta. Tersimpan lagi ini 10 juta sampai tahun depan. Wajib zakat. Wajib zakat. Bukan yang ini setiap bulan. Setiap bulan boleh. Itu kalau hasil dari yang awal. Mungkin kita paham itu. Ini di zakat perdagangan. Misal bulan 1 kita keluarkan modal 10 juta. 10 juta ini ya tinggal sampai bulan 12. Berarti kan usianya setahun. Usianya setahun. Kita wajib zakat. Ya kan? 2,5%. 1/40. Setelah itu uang 10 juta ini kita jadikan sebagai modal perdagangan. Akhirnya ya kita kelola 10 juta menjadi 100 juta di tahun kemudian. Maka untung di tengah tahun, di setiap bulan, ikut ke modal. Untungnya itu ikut ke modal. Maka ditutup buku, tidak perlu dihitung, ini masuk bulan sekian, tidak. Karena untung ikut modal. Untung ikut modal. Jadi nanti akhir tahun 100 juta, maka 1/40 yang dizakati. Wallahualam. Kita satu lagi. Bismillah, saat ana sholat asar berjamaah, ada 2 orang yang tidak mau merapatkan safnya dan jaraknya sangat jauh dengan ana. Apakah sholat ana sah walaupun jaraknya sangat jauh dengan ana? Sah. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Masalah orang itu tidak merapatkan, kalau dia yang tidak merapatkan berarti dia salah. Iya, kalau kita yang tidak merapatkan, berarti kita salah. Harus kita merapatkan saf. Nanti kalau orang itu menghindar, baru tidak apa-apa. Kan berarti dia yang tidak mau. Tapi sholat kita adalah sah. Wallahualam. Menurut pendapat mayoritas, sah tapi tidak berdapat pahala sunnah merapatkan saf. Menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan merapatkan saf itu adalah wajib, maka sholatnya sah tapi berdosa. Begitu saja di pendapat yang ada dalam masalah hukum sholat yang tidak merapatkan saf. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah dengan bab yang baru. Ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.